Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan muslimin yang senantiasa berpegang teguh pada sunnah beliau hingga akhir zaman. Perkenalkan, saya Nuril Maulidia Ruhila dari program studi ilmu seni arsitektur Islam, ingin menjelaskan tentang keutamaan para sahabat. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan beriman kepada beliau dan mati dalam keadaan muslim. Di antara keutamaan dan keistimewaan para sahabat adalah sebagai berikut. Yang pertama, para sahabat adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi murid dan pendamping Rasulullah. Menurut Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan hamba-hambanya yang dipilihnya adalah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang menjadi pendamping dan murid langsung Rasulullah benar-benar orang pilihan Allah. Imam Nawawi menyatakan, keutamaan bersahabat dengan Nabi meskipun hanya sesaat tak tertandingi dan tidak dapat diraih dengan amal apapun. Karena persoalan keutamaan tidak diperoleh dengan jalan kias, tapi hal itu merupakan kelebihan yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Selanjutnya, para sahabat adalah orang-orang yang telah ditazkiyah dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Dalam banyak ayat Al-Quran, Allah memuji dan mentazkiyah para sahabat hingga Allah menyebutkan keridhoannya kepada mereka, menjadikan surga di akhirat dan kemenangan di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairun nasi qarni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum." Sebaik-baiknya manusia ialah pada generasiku, kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Selanjutnya, para sahabat adalah orang-orang yang paling mendalam ilmu agamanya. Para sahabat adalah manusia-manusia yang paling paham perkataan dan perilaku Nabi. Merekalah manusia yang paling paham tentang Al-Quran dan sunnah Nabi. Karena selain mereka menguasai seluk-beluk bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran dan sunnah, mereka juga menyaksikan proses turunnya wahyu tersebut. Mereka hidup dan berinteraksi dengan Nabi Muhammad SAW saat wahyu tersebut turun kepadanya, sehingga mereka mengetahui waktu, tempat, konteks, dan sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran. Mereka juga melihat, mendengar, dan menyaksikan perilaku Rasulullah secara langsung, sehingga mereka benar-benar memahami apa yang diinginkan oleh Allah dalam firman-Nya dan oleh Rasulullah dalam setiap sabdanya. Para sahabat adalah pembawa dan pengajar utama Al-Quran dan Sunnah dan pengusung dakwah kepada generasi berikutnya. Setiap ayat Al-Quran dan semua sunnah Nabi SAW hanya sampai kepada kita melalui perantara para sahabat. Merekalah yang pertama kali mendengar, menghafal, memahami ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah sebelum menyampaikan, mengajarkan, dan mendakwahkan kepada murid-murid mereka dari kalangan tabi'in atau sesama mereka. Keutamaan selanjutnya yaitu semua pujian Allah dan Rasulullah yang ditujukan kepada umat Islam pertama kali tertuju kepada para sahabat. Karena posisi para sahabat sebagai generasi yang pertama beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Pada waktu Nabi Muhammad SAW diutus, maka semua pujian Allah dan doa Rasulullah untuk umat Islam porsi pertama dan utamanya adalah untuk para sahabat. Karena mereka adalah orang-orang yang telah beriman di saat ayat yang berisi pujian tersebut turun. Keutamaan selanjutnya yaitu para sahabat memiliki jasa terbesar kepada umat karena telah berkorban dengan jiwa dan hartanya demi membela agama Allah dan Rasul-Nya.
Telah banyak korban jiwa dalam peperangan melawan kaum kafir di masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin serta Umarul Mukminin sesudahnya. Mereka rela berkorbankan jiwa dan hartanya demi untuk menerangi jalan hidup generasi sesudahnya. Mereka rela meninggalkan harta benda dan bisnisnya di Mekah demi memelihara keimanan dan membela Rasul dengan berhijrah ke Madinah. Setelah Rasulullah wafat, mereka bertebaran di muka bumi untuk memperjuangkan agama Allah dan mendakwakan Islam hingga banyak di antara mereka wafat jauh dari tanah kelahirannya. Mereka berusaha menaklukkan negeri-negeri yang kelak dihuni dan dinikmati hasilnya oleh generasi muslim sesudahnya. Dengan demikian, tinggi jasa mereka kepada Islam dan kaum muslimin yang datang sesudahnya, dan demikian besar utang budi umat Islam kepada mereka. Jika bukan karena perjuangan bersama Rasulullah di masa hidupnya dan bersama dengan para sahabat dan tabi'in setelah Rasulullah wafat, maka Islam tidak akan sampai kepada kita hingga saat ini. Walaupun demikian, perlu dipahami bahwa mereka juga manusia biasa yang secara personal tidak maksum dari dosa dan kesalahan. Akan tetapi, karena kesungguhan iman, banyaknya amalan, dan besarnya jasa mereka dalam membela Nabi dan mempertahankan agama, maka Allah berkenan mengampuni dan meridhoinya. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.